Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Asyarhul Mukhtasar di Bidayatil Mutafaqih, dan sekarang kita berada pada bahasan kaifa tata'allamul fiqh, ya. Bagaimana cara mempelajari fikih. Padahal dan baca dah. Iqra. كيف تتعلم الفقه؟ أولا تحفظ متنا في الفقه يجمع لك أشهر مسائله. ثانيا تحفظ كتابا في المسائل المجمع عليها مثل كتاب الإجماع لابن المنذر. ثالثا دراسة شرح المتن الذي حفظته في الفقه مع أدلته. رابعا معرفة أقوال العلماء في المسألة مع الراجع منها باختصار. خامسا مطالعة الكتب التي أفردت أدلة الفقه مثل بلوغ المرام ومنتقى الأخبار ودلائل الأحكام لابن الشداد وتحقيق في مسائل الخلاف لابن الزوزي مع تنقيح والتحقيق لابن عبد الهادي أو للذهبي ومعرفة السنن والآثار للبيهقي. سادسا مطالعة كتب الخلاف العالي على الترتيب التالي. Taib, sampai situ dulu. Taib, kaifa tata'allamul fiqh. Ini berdasarkan tinjauan dari Syekh Syekh Khalid Al-Juhani, ya. Kan pensyarahnya beliau. Pensyarahnya siapa? Syekh Khalid Al-Juhani, kan. Ya, ini berdasarkan pandangan beliau, ya. Kaifa tata'allamul fiqh? Bagaimana caranya engkau mempelajari fikih? Awalan, yang pertama tahfadzu matnan fil fikih. Yang pertama adalah engkau harus menghafalkan matan dalam fikih, ya. Ya juma'ulaka asharo masailihi, yang mengumpulkan bagimu, ya, asharo semasyhur-masyhur masail, permasalahan, atau yang mengumpulkan masalah-masalah yang paling masyhur dalam ilmu fikih, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, sanian tahfadzu kitaban fil masailil mujma'i 'alaiha. Nah, engkau menghafal, ya, jadi memang basicnya hafalan seperti mana kemarin kita jelaskan dalam kitab apa tuh? Dalam kitab Asyarhul Muyassar, ya, ala Alfiyat Ibnu Malik kemarin. Ya, di sana memang basicnya hafalan. Ya, nah ini juga hafalan. Tahfadzu kitaban fil masailil mujma'i, ya. Engkau menghafalkan kitab, ya, dalam permasalahan-permasalahan, ya, al-mujma'i, yang dihimpun alaiha atasnya. Ya, jadi kitab yang memang dia menghimpun permasalahan-permasalahan fikih, ya. Misal kitab Al-Ijma' Ibnul Munziri, seperti kitab Al-Ijma' untuk Ibnu Munzir atau yang dikarang oleh Ibnu Munzir. Nah, kitab ini sendiri yaitu Bidayatul Mutafaqih, ya. Itu memang bagian daripada silsilatul bidayat, silsilah al-bidayah. Yang mana silsilah bidayah ini disusun oleh Syekh Wahid Abdissalam Bali, ya. Ada Bidayatul Mutafaqih, Al-Bidayah fil Aqidah, ya. Al-Bidayah fil Misorfi, Al-Bidayah fil Balaghah, Al-Bidayah fi Mustalah Hadis, Al-Bidayah fi Ulumil Quran. Pokoknya, ya, beliau menyusun kitab Al-Bidayah. Dan salah satu keunikan daripada kitab silsilah Al-Bidayah itu, beliau menyusun kitabnya ala dawabit, gitu. Poin-poin, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan poin-poin. Nah, di situ itu matan, ya. Matan. Jadi matannya itu dalam kitab Bidayatul Mutafaqih. Jadi kitab Bidayatul Mutafaqih itu ya matan.
Ya, kalau mau matan yang lebih spesifik, nanti mungkin matan Abu Suja, yaitu matan fikih Syafi'i itu. Ya, kan kalau kita di Indonesia mazhabnya mazhab apa? Syafi'i, mungkin kita lebih apa? Ya, nanti juga Ana mau menjadikan kitab Al-Iqna, Al-Iqna fi Syarhi Matni Ibnu Suja, Abi Suja itu sebagai muqarrar di kuliah syariah nanti insya Allah di program Kubah ya, kuliah bahasa Arab dan ilmu syariah. Nanti itu akan jadi muqarrar kita, muqarrar Kubah. Matan jadi Al-Iqna fi Syarhi Matni Abi Suja itu jadi muqarrar kita. Ya tapi ya kapan ya nanti. Nggak sekarang-sekarang. Kalau sekarang kita ini belajar ini ya. Kaifat tata'alamul fiqh, bagaimana engkau mempelajari fikih. Nah, jadi memang basicnya hafalan. Ya, setelah menghafal matan, kemudian menghafal apa? Menghafal, kalaupun tidak hafal ya minimal kita memahami syarah-syarahnya. Karena fikih itu luas dan yang Anda rasakan sendiri ketika mengajar fikih, kita tidak cukup dengan hanya mempelajari inti dari permasalahan, tidak. Ya, bahkan kita juga harus paham dengan ininya, dengan apa? Dengan cabang-cabangnya itu harus kita pahami. Ya. Kalau tidak pahami, nanti pertanyaan dari para mustami kepada kita tuh, masya Allah, banyak nanti ya, banyak sekali. Ya, nah jadi betul ini ya, dua. Pokoknya kalau kita sudah hafal, itu insya Allah ya akan lebih mudah bagi kita ya. Nah, jadi begitu ya. Kemudian yang ketiga, salisan ya. Yang ketiga, salisan dirasatu syarhil mati. Oh ya, berarti ini tahap ketiga. Tahap ketiga setelah kita apa mempelajari eh, matannya, kemudian mempelajari kitab yang memang menghimpun segala permasalahan fikih. Nah, kemudian mempelajari. Nah, di sini mempelajari, bukan menghafal ya. Tapi apa? Mempelajari syarah matan. Syarah matan alladzi yang hafiz tahu fil fikhi ma'adilatihi. Tuh, yang kau pelajari dalam fikih bersama dengan dalil-dalilnya. Nah, karena begini. Contoh misalnya dalam matan Abu Syuja, itu yang Anda lihat tuh nggak ada dalilnya. Ya, ya Abu Syuja itu tidak ada dalilnya. Sama dengan kitab Bidayatul Mutafaqih yang merupakan kitab matan daripada kitab ini nggak ada dalilnya. Doabit, masail, sudah itu. Doabit, masail. Paham ya? Nah, baru syarahnya datang di kitab ini. Dan ini ada dua sebenarnya syarahnya. Kalau ini syarah Al-Muhtasar. Ya, apa? Asyarhul Muhtasar di Bidayatil Mutafaqih ini oleh Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani. Ada juga syarah yang lain. Untuk kitab ini ada syarah yang lain ya. Tapi ini syarah yang paling ringkas memang ini. Dan ini sama dengan file audio yang Anda dapati dari Kuliah Ulum Syariah wal Arabiyah Jamiah Sofo ini sama. Ya. Robi'an ma'rifatu aqwalil ulama ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah keempat, mengenal kaul-kaul para ahli ilmu fil mas'alati dalam masalah-masalah fikih. Ma'arojih minha ya bersama dengan dalil yang rojih ya atau akwal arrojihah ya minha dari perkataan mereka itu bikhtisar ya dan ikhtisar ya di antaranya adalah pendapat para ahli ilmu terkait dengan permasalahan sebuah permasalahan bagaimana hukumnya gitu kan. Khamisan yang kelima mutalaatul kutub mentelaah kitab-kitab allati afrodat adilatal fikhi yang mana dia menghususkan ya secara tersendiri dalil-dalil fikih ya. Ya memang kitab itu tersusun secara tersendiri dalil-dalil fikih. Misra Bulughul Maram ya seperti contoh Bulughul Maram. Nah, Bulughul Maram perlu antum ketahui itu bukan kitab fikih. Paham ya? Dia bukan kitab fikih, tapi dia adalah kitab hadis ahkam kalau antum mau tahu. Ya, dia Bulughul Maram itu bukan kitab fikih, tapi dia apa? Kitab hadis ahkam. Yang mana hadis ahkamnya disusun sesuai dengan susunan tabwib fikih. Ya. Jadi kalau kitab fikih
itu macam apa tuh? Yang itu tuh Kifayatul Ahyar itu kita pikir. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu kita pikir. Paham ya? Dan apa lagi? Anak punya kitab apa tuh? Ya, pokoknya ada beberapa lah ya. Matan wa syarhan. Di rumah tuh ada. Nah, kalau Bulughul Maram itu sama dengan yang kita pelajari di kuliah ulum syariah itu dengan Umdatul Ahkam. Hanya bedanya begini. Kalau Bulughul Maram ya dia itu nah ini ya, makanya dulu Syekhuna Al-Ustaz Utsman Shalihuddin rahimahullah beliau mengatakan karya yang paling berharga daripada siapa tuh? Ibnu Hajar Al Asqalani itu bukan Fathul Bari kalau dalam pandangan beliau, tapi Bulughul Maram. Karena Bulughul Maram itu mengajak kita berpikir kata beliau. Yang mengajak kita berpikir kritis. Karena di dalam Bulughul Maram itu bukan hanya hadis yang sahih. Hadis yang doib pun ada, matruk pun ada. Ya, makanya di awal Bulughul Maram coba apa yang antum dapati? Penjelasan terkait dengan sunnah perawi-perawi hadis. Ada rawahu salasah kan, salasah itu siapa saja, muttafaqun alaih siapa saja. Itu kita disuruh dulu belajar mustalah itu. Kalau dalam Bulughul Maram, masya Allah. Ya, jadi memang berbeda dengan ya kalau kalau Umdatul Ahkam mah sudah kita tidak perlu ini itu kitabnya sahih semua kok. Dia diambil dari Bukhari. Kalau Umdatul Ahkam betul ya. Dan banyak hadis yang muttafaqun alaih itu. Kalau Umdatul Ahkam. Tapi kalau Bulughul Maram antum nggak bisa ini. Nggak bisa ditelan mentah-mentah itu hadisnya. Kenapa? Ada hadis yang dhaifnya, ada yang munqatinya, ada yang maktu. Betul itu. Bulughul Maram itu. Makanya dulu apa ya Ustaz Saladin bilang ini mengantarkan kita untuk pintar. Dan siapa Ibnu Hajar Al Asqalani nganggap orang itu pintar gitu karena ilmu hadis betul. Ya berbeda dengan Umdatul Ahkam. Ya. Kalau Umdatul Ahkam ya Ibnu Qudamah kan Al-Maqdisi itu mah hadisnya sahih semua. Ya, itu hadisnya sahih semua. Itu. Kemudian Muntakol Ahbar. Muntakol Ahbar. Karena siapa tuh? Muntakol Ahbar. Hah? Muntakol Ahbar itu syarahnya itu kitab Nailul Autor itu. Ini juga sama. Muntakol Ahbar ya. Ya, kemudian Dalailul Ahkam Ibnu Syadad ya. Tahqiq fi Masail Hilaf ini ada nggak tahu nih ya kitab-kitabnya. Kalau Bulughul Maram ada, Muntakol Ahbar di sana ada syarahnya. Ya Nailul Autor ya. Nah, ini At-Tahqiq fi Masail Hilaf Libni Zauji, Matan Kihu Tahqiq Libni Abdul Hadi Auli Zahabi wa Ma'rifatus Sunan wal Asar lil Baihaqi ayah. Berarti gini, untuk kalau Anda lihat ya dari penjelasan Syekh, betul kita harus belajar apa ahadis ahkam gitu. Karena gini, kalau di dalam Quran itu rata-rata dalilnya ijmali. Betul ya? Maka tafsir ahkam itu kan tidak menyentuh kepada inti daripada kaifiah. Ya, nggak menyentuh kaifiah. Karena kalau di dalam Quran itu sifatnya rata-rata ijmali. Contoh perintah sholat, bagaimana? Dijelaskan nggak tata cara sholatnya? Min takbiratil ihram hatta taslim ada nggak di Quran? Nggak ada, bacaan juga nggak ada. Di mana antum dapati? Di di hadis, ya. Maka Quran itu lebih membutuhkan kepada hadis dalam masalah fikih, ya. Makanya para ahli ilmu kemudian menyusun kitab hadis ahkam, ya, kitab hadis-hadis ahkam, ya Adilatul Fiqh. Nah ini seperti Bulughul Maram, Muntakol Ahbar, kemudian itu Umdatul Ahkam yang kita pelajari di sini. Itu ya luar biasa. Ya jadi kalau ditanya kita sampai di mana nih ya kita belum ada apa-apanya nih. Ya belum ada apa-apanya. Makanya aduh inilah belajarnya kita yang serius ini ya. Belajar yang serius ini ilmu bahasa Arab kemudian ulum syariah ya. Sok Ramdhani sadisan di situ aja. Sadisan
Sadisan mutala'atu kutubil khilafil ali ala tartibit tali. Awalan al-Mughni ibn Qudamata al-Mutawaffa sanata sadisa sanata situmi atin wa isrina hijriyatan. Tanian al satu dengan mendiri al-Mutawaffa sanata salasumia al-Mutawaffa sanata salasimiatin wa samaniata asrota hijriyatan. Kalikatan Mukhtasar Khilafiyatil al-Baihaqi bin Nahmi al-Mutawaffa sanata Sitimiatin tis'ah wa tis'ina hijriyatan. Terus Rabi'atan al-Ishrafu ala nukati masail al-khilafi Qali Abdul Wahhabi al-Maliki al-Mutawaffa sanata arba'imiatin Tisnen wa isrina hijriyatan wa uyunu al-Jarisi tahu. Khamisan al-Majmu' bin Nawawi al-Mutawaffa sanata sitimiatin sitah wa sab'ina. Nah, sitimiatin sitah wa sab'ina. Sitimiatin sitah wa sab'ina lanjut wa sab'ina hijriyatan. Ayat sitimiatin sitah wa sab'ina hijriyatan. Sadisan al-Istifkaru ibni Abil Barri al-Mutawaffa sanata arba'imiatin salasah wasitina hijriyatan. Ya Allah. Wasit sabian al-ikhtilafu al-ulama'i bil tahawi tufias al-Mutawaffa sanata salasimi'ah wahid wa isrin hijriyatan biftisari al-Jassosi Mutawaffa sana salasimi'atin wa sab'in hijriyatan. Nah, sabian sadisan. Tapi ini anak ya, kalau anak lihat ini nggak bagi anak sih nggak terlalu urgent ini ya. Sebab gini, kadang habis umurnya sebelum habis kitabnya, paham ya? Mutolaah tuh, tapi ini antum silakan ya kalau mau mutolaah. Toh kitab-kitab fikih yang muasoroh saja kita belum selesai ya, betul ya? Belum lagi datang masail fiqhiyah al muasoroh, permasalahan fikih yang datang belakangan itu. Ya, oke ya kalau dan ini rata-rata kitabnya ini sifatnya itu masail pikiran itu qadimah ya, jadi wah sudah sangat lama sekali itu. Nah tapi nggak apa-apa kita baca ya, kalaupun mau baca silahkan ya, tapi kalau bagi anak ya ini ala tartib Syekh sebenarnya Khalid bin Mahmud al-Juhani ya, al-Mughni libni Qudamah ya, al-Mutawaffat ya. Ya itulah tadi sudah dibaca ya kitab-kitabnya. Anak kira nggak perlu diterjemahkan lah ya. Ya, itu tahun wafatnya, tahun wafat Ibnu Qudamah, Ibnu Munzir ya. Anda juga nggak tahu ini kitab-kitabnya juga nggak tahu ya. Al-Mughni saja belum pernah lihat gitu ya. Karena kalau di anak yang ada ya, yang anak punya ya Kifayatul Ahyar gitu ya. Kemudian Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu yang dipelajari di Pia ya. Sama ini Bidayatul Mutafaqih sama syarahnya. Ya. Ya, itulah. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti suatu saat kita untuk melengkapi maktabah kita perlulah punya Al-Mughni gitu ya. Minimal punya ya. Kalau sudah punya kan malu kalau kita nggak baca ya, betul nggak? Ya. Seperti anak ya, anak simpan saja di ini pas ini malu nggak dibaca, baca aja. Baca-baca sekarang itu. Minimal dibaca-baca. Ya, oh iya. Minimal begitu. Ya, jadi kenapa kitab itu mendingan kitab fisik dibandingkan dengan PDF? Ya, karena kalau kitab fisik kelihatan kitabnya. PDF ada di HP atau pas muka HP bukan muka PDF kitab tuh nama apa? Muka Facebook kan, gitu. Betul nggak? Ya, kalian status WhatsApp gitu kan, atau ya tuh malah debat di grup WhatsApp.
Tuh, makanya kalau ada kitab fisiknya, oh, ini kitab era kan dibaca-baca gitu kan. Oh, ini baca weh, gitu kan. Walaupun ya nggak terlalu paham juga ya nggak apa-apa. Ya, Anda juga nggak tahu nih kitab-kitabnya, tapi nggak apa-apa lah. Ya tadi sudah dibaca oleh Ramdhani. Ya, jadi ini berdasarkan dari pemahaman Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani. Kalau bagi Anda sih tidak terlalu apa? Tidak terlalu saklek harus begini gitu. Soalnya kalau kita lihat justru masail fiqhiyah al-mu'asharah itu lebih menuntut bagi kita untuk memahaminya. Contoh apa coba? Masail fiqhiyah al-mu'asharah. Hah? Contoh yang mu'asharah yang sekarang-sekarang hukum dropship misalnya. Perdagangan dengan dropship itu harus dipelajari hukumnya walaupun sudah ada kan. Tapi kita juga harus tahu. Terus hukum ini fintech tuh, fintech nah, harus tahu ya. Itu. Nah, kembali ke finansial teknologi itu kayak Oppo, GoPay itu ada hukum dana. Bagaimana hukumnya? Nah, itu harus dilihat tinjauan fikihnya. Nah, itu justru yang kalau Anda lihat itu lebih lebih penting bagi kita. Ya. Ya, ini ala apa ala Roi Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani ya. Tapi kalau bagian sih tidak saklek gitu harus begini gitu ya. Enggak sih ya. Lanjut Sabian Pin. Sabian mutola'atu kutubi usuli a'immat fil madzhab itu misal muwatta'ul imam Malik wa muwatta'ul imam Muhammad bin Hasan Syaibani wal ummu imam Syafi'i wa Lanjut. masailul imam Ahmad fa fiha ilmun yamun wa fiqhun ghairi Zero. Lanjut. Samina. Sampai Tasian Pin. Samina mutola'at kutubi fuqaha il hadithi mitra sahihi al Bukhari wa sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa Bani Uzaimah wa Tirmizi bin Hibban fa fiha fiqhun la ya'rifuhu illa man tala'aha. Allah. Lanjut. Tasian. Mutola'atu Fatawa. Fatawa ulama'i al-kibari misla majmu'u fatawa Bani Taimiyah wa nahwika. Allahu Akbar. Nah, Sabian mutalatu kutub usulil a'imah mazahib. Allah Akbar. Nah, ini mentelaah kitab-kitab pokok ya, dari para imam madhab. Muwatta Imam Malik. Coba, ada gak gitu? Kitabnya punya gak? Nggak ada. Ya. Muwatta Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Al-Um tuh lil Imam Syafi'i. Belum lagi Al-Um itu ada dua versinya. Al-Um itu ada dua. Qaulul Qadim dengan Qaulul Jadid. Allah Akbar. Wah, ini Masya nyuruh kita buat jadi profesor. Wa Masailul Imam Ahmad bin Hambal ya ini. Papiha dan di dalamnya dalam buku-buku tadi ilmun jamun ya. Ya, jamun itu dohmun ya. Ilmu yang sangat banyak wafikhun gozirun dan fikih yang sangat deras. Wah, Allah Akbar. Nah, tapi begini ya. Kalau bagi anak sih ya, bagi anak, pandangan anak ini ya, sebagai orang yang lemah ya. Ya ini Syekh sedang mendrive kita untuk apa? Hah? Mendrive kita untuk apa nih? Syekh ini sedang mengarahkan kita untuk apa nih? Ya, kembali kepada si kitab aslinya itu Bidayatul Mutafaqih. Apa mutafaqih itu? Belajar menjadi orang yang faqih. Itu mutafaqih itu. Proses. Ya, jadi kalau faqih itu udah jadi. Tapi kalau mutafaqih kita dalam proses. Maka sebelum menjadi faqih, antum mutafaqih, jadi proses dulu. Ya, jadi jangan dulu berat ya, jangan. Ya sudah ikuti saja. Sampai di mana batas kemampuan kita ya itulah batas kemampuan kita. Jadi kalau misalkan ya
pada kenyataannya kita nggak sampai ya apa-apa. Makanya ya gini, bukan habis kitabnya kalau kita baca kitab setiap hari itu, malah habis umurnya. Umurnya habis, kitabnya belum habis. Betul, wallahi. Karena juga nggak tahu itu kitab yang ada di rumah nggak kebaca semua nggak kayak ya. Belum lagi dengan berbagai macam kesibukan. Ya, mudah-mudahan jadi kanzun ya, kanzun nanti jadi peninggalan untuk generasi yang datang sesudah anak. Kalau berpikir ke situ. Ya saminan mutalaatu kutubi fuqahil hadis. Nah, fuqah hadis Sahih Al-Bukhari, Sunan Abi Dawud, Tirmizi. Ya ini mah kitab-kitab ini, ya kitab-kitab para ahli hadis. Ibnu Huzaimah dan muridnya yaitu Ibnu Hibban. Wa fapiha fiqhun. Ya, dan di dalamnya fikih la ya'rifuhu yang tidak diketahui illa man talaha, kecuali orang yang mutalaahnya. Makanya dalam kitab fikih, dalam kitab hadis itu ada yang disusun berdasarkan tabwib fikih. Ya seperti Sahih Al-Bukhari itu adalah tabwib fikih ya. Walaupun beliau memulai dengan kitab Badil Wahyi kan, kita permulaan wahyu. Jadi kesananya ada bab niat kan begitu. Ya, bab niat. Innamal a'malu binniyat kan paling terkenal. Itu. Ya. Nah, kalau musnad beda lagi. Musnad Imam Ahmad itu ya, kan kalau Imam Ahmad itu musnad, Imam Ahmad bin Hambal itu musnad ya. Coba berdasarkan apa beliau menyusun kitab? Berdasarkan rawi, nama-nama rawi itu. Maka paling susah itu. Kalau kita nyari hadis dalam musnad Imam Ahmad. Tapi dulu itu, masalah gampang, ada banyak aplikasi hadis. Ya, kalau sekarang gampang, ada aplikasi hadis. Kalau dulu sulitnya minta ampun itu. Ya, zaman belum teknologi berkembang seperti sekarang, kitab-kitab hadis ada di genggaman kan. Antum punya HP saja bisa diisi ribuan kitab itu. Kitaban apa? HP antum itu bisa diisi ribuan kitab itu. Ya. Kalau zaman dulu wah, kita tapi sekali lagi kembali ketika kita buka HP bukan buka kitab kan. Tunggu nama anggar we. Buka di Facebook, buka di WhatsApp kan gitu. Maka tetap yang paling penting itu bukan kitab dalam bentuk aplikasi, tapi justru dalam bentuk apa? Fisik gitu. Ya, nggak akan hilang, insya Allah. Ya, kitab dalam bentuk fisik nggak akan hilang. Karena beda, rasanya beda. Dan kitab fisik itu bisa antum apa? Bisa antum kasih taklik, bisa antum kasih apa catatan-catatan. Berbeda dengan kitab di kayak PDF kayak gini, nggak bisa. Ya, Allah Akbar. Betul ini ya, Syekh sedang mengarahkan kita nih untuk betul-betul dalam eh, menjadi seorang fakih itu ya step by stepnya jelas. Tasian mutolaatu patwal ulama kibar, mentelaah fatwa-fatwa ulama besar. Misal Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ini ya kitabnya juga segede apa ini? Besar. Ya. Ini fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah dikumpulkan. Ya. Wah, Allah Akbar. Kayaknya di sini nampak kelemahan kita, Auladi. Nampak ya. Jadi kita tuh belum belum apa-apanya lah dalam belajar itu. Ya. Ya, sedih kita tuh sebenarnya kalau lihat begini sedih, ya Allah. Ya, sementara kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang ya terkadang tidak urgent gitu dari sisi ilmu diniyah. Sedih ya. Allah beda lah dengan para ahli ilmu di masa lalu. Tapi ya setidaknya kita sedang meniti jalan. Ya, apa hadisnya? Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Minimal lah. Makanya kan pun aliman au aliman au mustami'an wala takun au muhiban wala takun pemisah. Siapa itu yang kelima itu? Ya, tidak menjadi empat-empatnya. Ya, kalaupun tidak jadi alim, muta'alim. Nah, makanya tadi, alim itu yang mengajarkan, muta'alim orang yang sedang belajar.
Pakih itu ya orang yang sudah paham. Kalau mutafaqih ya seperti kita, berusaha untuk paham. Paham ya? Nah, kalau enggak mustami lah mendengar, kalau enggak muhibban, menjadi orang yang cinta kepada ilmu. Jangan menjadi yang kelima. Yang kelima itu ya dia jadi ahli ilmu enggak? Ya, berusaha untuk menjadi ahli ilmu enggak? Mendengarkan tidak pernah, mencintai juga tidak. Ya, bahkan ya membenci waliyadzubillah kan. Ada orang yang kerjanya itu ngeritik, dikritisi. Tapi hari dia juga nggak pernah gitu. Nggak pernah hadir di pengajian, nggak pernah. Tapi hari karena pengajian pangaresepna mengkritik gitu. Itu anehnya karena gitu nya. Aya jelema nu cigah gitu, aya. Iya, disebut ahli ilmu juga bukan, tak? Sedang belajar enggak? Ya, jadi mustami juga nggak pernah. Terus pada ilmu juga nggak pernah belajar ilmu. Tapi senangnya tuh gitu. Diomongkan, dialalajar deh. Kenaon cenah diajar. Gitu. Naon manfaatnya gitu. Hati-hati ya. Syubhat itu. Iya. Yuk lanjut, Sep. Terakhir Sep, wabak tuh. Kita 2 halaman ini saja juga udah lumayan ya. A'adtu an-nazara. Kanata ini. Kanata ini. Ala kitabi wa sunnati wa aqwali Fuqaha'il ummati. fanabahuni ala mawadina kasiratin min riyadati Qaidin. au hadithukin au ghairi dzalika tabaan lil Dalili. dalili fajazakumullahu khairan. Allah. Ahsanu masubatukum falaqadis Falaqadin tafaktu. bihim kasiran ta'arju iman tola'a tola'atik Al-ula. an Yusahihahu. yusahihahu ala dihim tola'atik kama arju mimman waqa'a ala hukmin yuqaliful kisaba wa sunnatan yunabbihani alaih wa alkunu lahu minasyabi'ina wa aj'alu subhanahu an yabirali jalai wa khadoi wa an yu'alimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima alamna wa an yaru Wa an yarzuqana al-ikhlasa fi ta'allumil ilmi wa ta'allimihi wa fi kulli qawlin wa amal. wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. sallam wa sahbihi wa sallam wa katabahu al-faqiru ila afwi rabbihi Wahid. Oh, ini saya Wahid ya. Wahid Abdissalam Bali. Bali. Ya. Isra. Kubru Syekh. Masya'atu Abbas. Oh ya, berarti sudah selesai. Ya, jadi anak koreksi ya. Bukan saya Khalid ya bin Mahmud Al-Juhani, tapi saya Wahid Abdissalam Bali, penulis kitab Bidayah Mutafaqihnya sendiri ini yang apa? Yang memberikan pengantar ini. Waba'at. Ya, ba'at itu apa? Untuk kalimatul fasal. Ya, kalimatul fasal. Ya, bisa ama ba'du atau wa ba'du. Itu apa? Ini ya. Wa amma min syai'in ba'du. Ya, adapun setelah itu. Fahadhihi tab'ah al-asyirah. Ini adalah cetakan yang ke-10 min matni Bidayatil Mutafaqih, dari matan Bidayah al-Mutafaqih.
Wa qad a'adtu an-nazara fiha. Ya, dan sungguh aku telah berulang kali mengulang-ulang ya an-nazara fiha, melihat isinya. Wa aradtuha, dan aku menyajikannya, mendemonstrasikannya lah, mengajukannya ala kasirin minal masyayikh, kepada banyak para masyayikh al-mutakhassisin, orang-orang yang memiliki kekhususan fil fikih, dalam ilmu fikih wal usul, alamada ya pada kurun waktu sanataini kabilatain 2 tahun ini, bi jalasatin ya pada majelis-majelis yang berkelanjutan, lidirosati hadal matan ya. Jadi ya beliau ujikan dulu bukunya ya, syawahid ya. Wa ardihi ya, dan mengetengahkannya atau membandingkannya nih, membandingkannya ya, jadi diperbandingkan alal kitab wa sunnah, atas kitab sunnah, wa aqwalil fuqahail ummah ya, dan juga ucapan-ucapan para ahli fikih. Panabahuni, maka mereka memberikan peringatan padaku ya, ala mawatina kasiroh, atas ini mawatin mungkin perkara-perkara yang banyak ya. Sebenarnya mawatin di sini bukan artinya waton negara ya, bukan. Tapi dalam hal ini mawatin itu apa sih? Coba kita lihat di kamus-kamus. Mawatin. Iya, mawatin ini perkara-perkara fikih ya, bukan mawatin apa, mawatin tempat tinggal dan air, bukan. Kan? Ya, jadi mereka memberikan apa, tinjauan padaku untuk ya menambah ya ala min ziyadati qaidin itu ya, untuk menambah kaidah atau apa qaid itu. Hah? Menambah qaid. Ya, menambah ini ya, menambah kaidah, menambah apa bahasan lah ya. Au hazbi hukmin, atau membuang hukum. Au ghairi dzalika ya, atau selain itu tabaan di dalil, dengan mengikuti dalil. Fajazahumullahu khaira ya, maka semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan, wa ahsana masubatahum, dan membaguskan balasan mereka. Kalau qadin tafa'tu bihim kasiran, maka aku sungguh telah mengambil manfaat yang banyak dari mereka. Fa'arju mimman tola atau ba'atil ula, dan aku berharap kepada orang yang membaca, mentelaah terbitan pertama, an yusahihahu, untuk memperbaikinya ala hadhihi tab'ah, atas cetakan yang sekarang. Kama arju, seperti mana aku berharap, miman waqafa ala hukmin, kepada orang yang apa, dia berdiri atas hukum yang menyelisih kitab dan sunnah, an yunabihani alaihi ya, agar memberikan peringatan, mengingatkan aku lah gitu ya atas hal tersebut. Wa akunu lahu minasyakirin, dan aku akan menjadi orang yang berterima kasih kepadanya. Wa as'aluhu subhanahu, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, an yaghfirli ya zalali, mengampuni kesalahanku, wa khata'i ya kesalahan dan dosaku gitu ya. Wa an yu'allimana, dan agar mengajarkan kepada kita, mayan pauna, apa yang bermanfaat bagi kita. Wa an yanfa'ana bima 'allamana, dan memberikan manfaat kepada apa yang dia telah mengajarkan kepada kita. Wa an yarzuqanal ikhlasa, dan memberikan rezeki pada kita dengan keikhlasan, fi ta'allumil ilmi, dalam mempelajari ilmu, wa ta'limihi, dan mengajarkannya. Wa fi kulli qaulin wa amalin, dan dalam semua perkataan dan perbuatan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ya. Dan ditulis oleh Al-Fakir ila Afi Rabihi. Nah, ini bentuk tawadunya para ahli ilmu ya. Al-Fakir ila Afi Rabihi. Ya, Wahid Abdissalam Ali. Masih hidup beliau ya, ada di Mesir. Dan insyaallah pekan depan berarti kita akan mulai membahas kitab syarah ya, Muqaddimah. Syarah Muqaddimah. Insyaallah baru pekan depan ini kita bahas pada pertemuan yang ke-8. Ya, Muqaddimatul Matin, nanti syarahnya insyaallah. Ya, alhamdulillah ya selesai ini pembahasan ininya ya, awal-awal kitabnya sudah.
Pekan depan kita mulai di halaman 30. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.